Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah, nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat Cawapres pertama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi ya debat Cawapres kedua ya. Nah, ini ada hal-hal yang menarik yang akan kita reaction di debat Cawapres yang kedua malam hari ini. Nah, ini antara Mas Gibran, kemudian Caimin ya, Gus Muhaimin dan Prof Mahfud. Wah, ini memang di luar ekspektasi ya. Performa Mas Gibran pada malam hari ini, bahkan ini yang kedua kalinya Caimin mungkin dibuat malu oleh Mas Gibran ya. Nah, ini hal apa yang membuat Caimin mungkin menjadi perhatian publik juga, dibuat malu oleh Mas Gibran ketika debat Cawapres malam hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, silakan bagi yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya. Nah, ini ada hal menarik ya, bahwasanya Mas Gibran yang sering diolok-olok dengan panggilan Samsul ya. Nah, Samsul ini berhasil menyekat ya, skakmat Caimin ketika diberikan pertanyaan. Jadi langsung ya, Samsul ini langsung to the point ya, to the point. Kalau saya sih malu ya kalau dikatain begitu. Jadi langsung berkata ke Caimin, enak banget ya Gus, jawabannya sambil baca catatan. Nah, jadi mulai awal sampai akhir memang Mas Samsul atau Mas Gibran ini tidak pernah baca catatan ya. Sedangkan Caimin dan Prof Mahfud itu terlihat ada catatan-catatannya ya di situ. Nah, langsung saja kita simak bersama ya momentum Caimin ini ya mungkin malu dengan skakmatnya yang dilontarkan oleh Mas Samsul atau Mas Gibran ini. Oke, kita simak. Berbicara, silakan. Saudara-saudara sekalian, tanpa krisis iklim pun persawahan pertanian kita tidak memiliki air dan irigasi yang memadai. Bahkan dia lebih fatal lagi dalam mengadakan pengadaan pangan nasional, petani tidak dilibatkan dan bahkan hanya melibatkan korporasi. Ini yang harus kita rubah. Kita ingin melihat bahwa potensi petani dan seluruh produk-produknya masih sangat luar biasa. Mulai dari pengadaan lahan yang memadai. Dalam arti lahan-lahan yang ada melalui reformasi agraria. Reforma agraria menjadi prinsipnya. Yang kedua, petani kita harus kita beri pupuk yang cukup dengan harga yang terjangkau. Bahkan banyak petani punya duit sebetulnya tapi pupuknya tidak ada. Bagaimana mungkin? Yang kedua, potensi pupuk organik juga menjadi salah satu bagian penting agar produksi pertanian kita semakin berkualitas. Di sisi yang lain kita ingin program perlindungan gagal tanam gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya. Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika. Nah, kali ini Mas Gibran atau Mas Samsul ini akan menanggapi pernyataan dari Caimin ya.
tentang iklim yang berpengaruh terhadap pertanian ya. Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Langsung diselepet gitu ya Caimin oleh Mas Gibran atau Mas Samsul ini. Enak banget ya Gus. Jawabnya sambil baca catatan seperti itu. Wah, ini gimana ini? Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, ini luar biasa sekali ya. Mas Gibran itu menjelaskan tentang teknis-teknisnya bagaimana produksi masih tetap bisa meningkat ya, dengan tadi itu smart farming ya, jadi peran pemuda juga dilibatkan di situ. Jadi ya tidak menyalahkan apapun. Jadi terkesan Mas Gibran ini memberikan solusi-solusi terkait mengenai teknis. Wah, ini padahal bukan sarjana atau doktor teknik ya, tapi bukan insinyur padahal Mas Gibran ini, tapi bisa menerangkan teknisnya dengan gamblang seperti itu. Oke, lanjut kita. Terima kasih. Baik, kita lanjut. 1 menit Bapak dimulai saat berbicara, silakan. Nah gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Wah, ini selepetan yang kedua. Gitu dong Gus, jangan terlalu tegang ya kayak debat cawapres yang pertama kemarin. Intinya di sini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging dari masyarakat desa. Saya pernah ke Mojokerto, di situ ada desa wisata nomor 1 se-Indonesia. Kemarin dapat penghargaan dari Pak Sandiaga Uno. Intinya adalah ini adalah desa wisata dibangun dengan crowdfunding. Jadi masyarakat desa punya saham di destinasi wisata tadi. Jadi ini salah satu contoh yang baik cara bagaimana agar masyarakat desa tidak meninggalkan desa atau mencari pekerjaan di kota. Kita bangun sense of belonging, kita pengen program-program yang sudah dijalankan di Mojokerto ini juga bisa dijalankan di desa-desa yang lain. Terima kasih. Pertanyaan 01 dan 03 dijawab tuntas sama Mas Gibran. Terima kasih Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin. Untuk masalah insentif, komitmen, ini bisa kita kasih contoh yang sudah berjalan saja. Contohnya pembangkit listrik tenaga surya yang ada di Cirata. Itu kan kerjasama dengan PT Masdar dari Uni Emirat Arab. Ini kan juga ada insentifnya, Prof. Ada tax holiday, tax allowance, ada pembebasan biaya modal juga, sehingga akan mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi di bidang transisi energi hijau. Transisi menuju energi hijau ini memang tidak murah, sangat costly karena beberapa perusahaan memang belum bisa mencapai ekonomi soft skill. Tapi yang jelas adalah komitmen kita pasti akan meningkatkan bauran listrik PLN yang sekarang cuma 20%, ini harus ditingkatkan lagi ke depan. Terima kasih. Seru banget sih debat cawapres, ya ampun. Kalau menurut gue sih yang paling underdog emang 01 sih, karena kemarin waktu di debat pertama Doi tiba-tiba mendapat penilaian yang paling buruk ya. Kalau sekarang ya lumayan sih, lumayan menghafal. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin Doi udah persiapan tuh sebelum kesini nginep 2 hari di perpus. Tapi jujur gue takjub sih sama 02 karena
dengan umur yang sangat muda, tapi ya dengan kepercayaan diri luar biasa ya, bisa memaparkan sesuatu, bahkan bisa nyerang-nyerang dikit. Ya kalau 03 sih biasa, bapak-bapak, om-om. Kalau dia kan ya emang harus udah tahu undang-undang, tahu aturan. Tapi kan Bapak kan juga menjadi bagian dari kemarin pemerintahan. Ya ampun, kok malah serang-serang pemerintahan yang juga dia ada di dalamnya sih. Bisa banget sih. Sebenarnya sih kalau menurut gua ya yang paling deg-degan di debat ini sih bukan Caimin, tapi Pak Anies deg-degan. Aduh, ini wakil gua salah apa lagi nih? Aduh. Spektakuler banget guys. Tadi Gus Muhaimin dan Pak Prof Mahfud ya bertanya soal redistribusi lahan ya. Saya pikir hanya saya seorang dokter hukum yang paham jawabannya. Ternyata dengan Gibran dijawab secara jelas, lengkap dan tuntas ya, sampai ada soal MOU Mahkamah Agung dan Kementerian ATR ya. Luar biasa pemahaman dan pengetahuan Mas Gibran soal agraria. Ini memang cawapres paling spektakuler. Nah, itu dia tadi ya, terkait mengenai sedikit cuplikan dari debat cawapres malam hari ini, yakni tentang agraria, ya, tentang pertanahan. Wah, ini lumayan seru juga ya. Tapi kayaknya untuk Caimin sih malam hari ini ya cukup oke juga sih ya, daripada yang debat yang pertama kemarin. Jadi kata Mas Gibran, nggak tegang lah kayak debat yang pertama kemarin ya. Tapi masih tetap bisa diselepet juga tuh. Dan kayaknya Mas Gibran ini walaupun mungkin masih paling muda ya, mungkin pendidikannya itu ya ada yang di atasnya. Profesor Mahfud kan paling jauh ya di atasnya untuk Mas Gibran untuk pendidikan jenjang formal. Tapi bisa menjawab pertanyaan, bahkan nyelepet balik ya tentang istilah-istilah yang mungkin kurang dimengerti oleh kedua lawan debatnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.